Bab 1. Pagi hari ketika Lukas Brata hendak berangkat ke bank dalam perjalanan menuju kantor, ibunya mengejar dan memberitahunya. Lukas, Mama lupa beritahu. Nanti sore kamu datanglah ke restoran ini. Ibunya memberi secari kertas. Mau ngapain mah? Lukas bingung. Kamu akan ketemu calon istrimu. Hah? Lukas sampai melompat. Kaget karena info ini begitu mendadaknya. Maksudnya Lukas dijodohkan begitu. Sudah waktunya kamu menikah, Lukas. Kok dadakan banget sih mah? Lukas udah siap mau ke kantor ini. Ini Mama bawakan baju ganti. Ibunya membawakan kantong berisikan baju ganti Lukas, menjejalkannya ke tas kantor Lukas. Tapi, tetap saja, ini mendadak banget buat Lukas. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu dijodohkan. Iya, Mama lupa kasih tahu. Biar kamu gak melajang terus. Keburu tua lo. Lukas belum kepengin nikah mah. Nah, siapa tahu kalonmu ini cocok dan bikin kamu pengin menikah. Kamu coba temui dia dan ayahnya nanti sore di restoran mewah seberang kantormu ya. Tapi Mama sudah setuju dengan orang ini. Iya Lukas. Ini juga wasiat dari ayahmu. Dia calon yang dipilih ayahmu sebelum dia meninggal. Mama otomatis setuju. Buat Mama bangga lagi ya. Mama pengen lihat kamu menikah. Ya tapi dengan perempuan pilihan Lukas sendiri harusnya. Temuilah dia dulu, kamu pasti akan berubah pikiran. Baiklah, Mah. Lukas mencium tangan ibunya lalu berangkat. Sesampainya di bank yang masih belum ramai pengunjung, Lukas mengamati orang-orang. Dia melihat ada yang mondar-mandir di depan tadi, tampak mencurigakan. Dan benar saja, dor, suara letupan pistol mengagetkan semua. Otomatis orang-orang tiarap, termasuk Lukas. Angkat tangan semua dan jangan bergerak. 3 orang masuk tiba-tiba. Hanya 1 orang yang membawa pistol. Lukas mencermati situasi ini. Dia mencoba tenang. Semua orang panik. Seorang dari perampok itu melompat ke belakang meja teller, memaksa minta dibukakan laci uang. Dia membentak-bentak. Tellernya sampai takut bukan main. Gemetar saat membukakan laci. Lukas bergeser ke tempat aman. Lalu perlahan berdiri. Gerakannya tertangkap oleh salah satu perampok. Yang membawa pistol menodong ke arah Lukas. Hei, bodoh. Mau mati kau? Angkat tangan dan tiarap. Lukas pura-pura kaget. Oke bos, aku angkat tangan. Mau melawan kau? Orang cungkring sepertimu. Lihat nih pistol, bisa mampus kau. Enggak bos, enggak. Lukas mengangkat tangan, posisinya membelakangi perampok. Ketika dia berbalik, dengan perhitungan cermat dia meringkus perampok berpistol lalu menghajarnya sejurus 2 jurus sampai tak berkutik. Pistol sudah dilucuti. Dengan pistol itu Lukas ganti menodong 2 perampok yang lain. Jangan cari mati kau, seru perampok yang di teller. Dia mengeluarkan pisau dan mengancam akan menusuk teller. Lukas menembakkan pistol itu melewati kepala si perampok. Dia langsung angkat tangan. Perampok ketiga juga langsung angkat tangan dan membuang pisaunya. Lukas menyuruh mereka berkumpul di satu tempat lalu mengikat mereka pakai tali pembatas antrian. Semua orang bertepuk tangan dan berterima kasih kepada Lukas. Selanjutnya, polisi yang meringkus 3 perampok itu. Kejadian itu menjadi firasat bagi Lukas. Akan ada kejutan hari ini. Seperti yang sudah dijanjikan, sore hari sepulang kantor, dia jalan kaki menuju restoran tempat pertemuannya dengan calon istrinya nanti. Ada rasa berdebar, perempuan seperti apa yang dijodohkan untuknya. Dan siapa yang bakal dia temui sekarang? Pertanyaan itu terjawab. Baru beberapa langkah masuk ke restoran itu, Lukas sudah disambut seorang laki-laki. Kejutan. Pak Haryanto. Lukas menjabat tangan laki-laki itu. Dia kenal Pak Haryanto sebagai kawan lama ayahnya. Atas rekomendasi beliau juga Lukas bisa bekerja sebagai tim security di gedung Sukma Group. Pak Haryanto mengajak Lukas duduk. Kamu pasti kaget ya, nak Lukas? Iya Pak. Lukas berdebar. Dia berusaha tenang. Lukas belum pernah ketemu putri Pak Haryanto. Singkat cerita, sembari menunggu putri saya datang, dulu saya dan ayahmu membuat perjanjian. Kalau kami punya anak, laki-laki dan perempuan, akan kami jodohkan. Sebetulnya sudah lama saya ingin mempertemukanmu dengan putri saya. Tapi baru ada kesempatannya sekarang, setelah kamu kembali dari bertugas. Ini waktu yang tepat. Keduanya menoleh ke pintu masuk.
Seorang perempuan memakai gaun merah turun dari mobil limosin yang tak asing, tampak anggun dan membara. Dia mengenakan kacamata hitam, bergerak meyakinkan ke arah meja Pak Haryanto dan Lukas. Si perempuan anggun itu sebetulnya tidak mau mendadak dijodohkan seperti ini. Dia hanya ingin menghormati ayahnya dengan datang ke pertemuan ini. Dia bersiap untuk menghadapi pria tuangannya dan akan langsung menolak pria itu. Siapapun dia, Lukas, kenalkan ini putri saya, Melanie Sukma. Perempuan itu masih berdiri, perlahan melepaskan kacamata. Lukas pun memperhatikannya. Pandangan mata mereka bertemu. Si perempuan itu seperti sedang mendapatkan penglihatan. Perlahan matanya membelalak. Begitu juga dengan Lukas. Duar, keduanya terkesiap. Kamu, tuding perempuan itu. Lukas garuk-garuk kepala, malu. Kalian sudah saling mengenal, tanya Pak Haryanto, menatap bergantian ke Lukas dan Melanie. Perempuan itu adalah CEO Sukma Group tempat Lukas bekerja sebagai satpam. Sialnya, Lukas memberinya kesan yang buruk karena dengan sengaja Lukas mengintip celana dalam wanita cantik itu setiap turun dari mobilnya. Lukas pura-pura mengikat tali sepatu ketika CEO cantik itu lewat. Kemarin Lukas ketahuan olehnya dan sempat dipermalukan. Dasar mata jelalatan, tukang intip, otak mesum. Maaf saya tidak sengaja. Lukas menunduk malu di lobi. Tidak sengaja kok terus-terusan. Lukas merasa malu sekali bertemu dengan Melanie Sukma sang CEO. Kaget sekali kalau dia ternyata adalah tunangannya. Kalau dia tahu lebih awal mungkin dia tidak akan berani menemuinya. Belum sampai duduk, perempuan itu meminta Lukas mengikutinya. Itu dilakukannya tanpa menyeret Lukas. Kamu, ikut aku. Kita bicara sebentar, katanya tajam. Lukas yang masih terbayang celana dalam Melanie, mengikuti perempuan itu keluar restoran. Otak mesum, mau apa? Semprot Melanie. Lukas terbata mau menjawab. Kamu sudah merencanakan ini ya? Aku tahu kamu bisa jadi satpam itu karena bantuan papa. Hari ini seharusnya hari terakhirmu bekerja dasar mata keranjang. Terus sekarang, tiba-tiba, kamu jadi tunanganku. Selain otak mesum kamu juga haus harta ya? Mau pansos? Lukas merasa sangat terhina, tapi tak mau melawan. Maaf, dugaanmu keliru. Papamu adalah, halah, sadar dirilah kamu. Kamu itu cuma satpam. Aku CEO. Tidak level. Kita tidak akan menikah. Tak sudi aku. Otak mesum yang tak bisa menghargai perempuan. Lukas menahan malu, jadi aku harus gimana? Aku tahu kelas kita beda jauh. Kamu boleh menghinaku, tapi biar bagaimanapun, ayah kamu meminta kita menikah. Kalau kamu memberi aku kesempatan, ya kamu mundurlah. Jangan kepedean untuk menerima pertunangan ini. Dasar aji mumpung. Orang miskin sepertimu ya benar saja mau banget menikah denganku. Suara Melanie meninggi. Aku tidak seperti itu. Maaf sekali kalau kamu merasa dilecehkan karena perbuatanku mengintipmu. Tapi dari cerita ayahmu, pertunangan ini tidak bisa dibatalkan. Aku tidak bisa apa-apa. Lukas saking merasa bersalah dan malu sampai mau berlutut. Melanie yang merasa jijik bergerak mundur seperti habis menginjak kotoran. Oh ya, suara Melanie meninggi, berkacak pinggang dia. Aku akan minta batalkan pertunangan ini. Lihat saja, tak sudi aku. Ih, bagaikan bumi dan langit. Perkataan Lukas tadi menguatkan opininya. Bahwa Lukas mengincar hartanya. Melanie masuk lagi ke restoran, Lukas mengikuti dari belakang. Batalkan pertunangan ini. Melanie tidak sudi. Tapi, nak, bukankah lebih baik kita ngobrol dulu, kenalan dulu? Tidak perlu. Melanie sudah tahu orang ini. Dia cabul. Bersambung. 2. Tolong jangan diambil hati sikap putri saya tadi, kata Pak Haryanto. Lukas memaksa tersenyum. Tidak masalah, Pak. Kalau begitu, mari kita ngobrol saja. Silakan, mau pesan apa? Pak Haryanto juga melihat daftar menu. Lukas sudah menentukan pilihan menunya. Selanjutnya dia berpikir, ya seperti itu kalau membesarkan anak tapi dimanja. Semaunya sendiri. Tapi putri saya memang kalau sudah maunya suka susah digoyahkan. Lanjut Pak Haryanto, karena putri semata wayang, saya selalu mengabulkan semua keinginannya. Namun untuk menjadi CEO, itu karena kerja kerasnya sendiri. Wanita mandiri dan tegas. Puji Lukas. Terima kasih.
Kalau saja dia mendengar itu. Ngomong-ngomong, apa yang kalian bicarakan tadi di luar? Pak Haryanto penasaran. Pipi Lukas memerah lagi, teringat kejadian memalukan itu. Mau menjawab tapi agak kikuk. Oh bukan apa-apa Pak, pesanan minuman dan makanan mereka datang. Lukas, saya tahu siapa kamu sebenarnya, kata Pak Haryanto tiba-tiba. Membuat Lukas tersedak saat menyeruput minuman jusnya. Dia mengernyit, detak jantungnya seolah berhenti. Oh maaf, ini waktunya Lukas mengonfirmasi pikirannya barusan. Tidak apa-apa Pak, ngomong-ngomong, kapan ya tepatnya Pak Haryanto dan ayah saya bikin perjanjian perjodohan ini? Pak Haryanto tampak mengingat, paras bijak kebapaan yang mulai berubah tampak di wajahnya. Ada secuil kekhawatiran tertera di sana. Sekitar 20 tahun lalu, ketika kalian masih kecil, ayahmu masih bertugas di kemiliteran dan saya bersiap merintis perusahaan Sukma Group. Kami melakukan perjanjian yang tak dapat dibatalkan, yaitu perjanjian darah, agar ketika anak-anak kami dewasa, mereka akan dinikahkan. Lukas mengerti kenapa itu tidak bisa dibatalkan, kecuali mereka membatalkannya dengan perjanjian darah lagi juga. Masalahnya, ayahnya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tadinya saya ingin menyegerakan karena saya punya kekhawatiran sendiri kalau ayahmu akan pergi lebih dahulu. Sayangnya waktu itu kalian masih terlalu belia. Saya berusaha sabar dan selalu mengingatkan ayahmu agar selalu berhati-hati dalam bertugas dan selalu jaga kesehatan. Ayah Lukas meninggal karena sakit jantung. Lukas tidak berada di sisinya waktu itu terjadi. Bolehkan saya bertanya, kamu tertarik dengan Melanie? Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Lukas tersedak lagi. Menurut saya, putri bapak kelihatan seperti wanita yang tangguh. Tidak salah kalau menjadi CEO. Secara fisik dan penampilan, saya tidak akan menampik kalau Melanie adalah wanita yang cantik dan menawan. Jawab Lukas sopan. Sialnya, ketika mengatakan itu, yang terbayang di kepalanya adalah gerak kaki panjang Melanie ketika turun dari limosin mengenakan rok pendek. Ingatan itu membuatnya malu. Lukas mengutuk diri. Yang dikatakan Melanie ada benarnya. Dia tidak menghormati perempuan. Dirinya masih terbawa petualangan masa muda. Banyak wanita berhasil ditaklukkannya dalam waktu satu malam. Kamu suka Melanie? Pipi Lukas memerah lagi. Tenggorokannya tercekat. Saya belum tahu, Pak. Pak Haryanto tersenyum singkat. Hening beberapa saat selagi keduanya menyantap makanan yang dipesan. Sebenarnya dengan menerima pertunangan ini, Lukas bisa mendapatkan segalanya. Dari Satpam jadi CEO, itu sangat memungkinkan. Pak Haryanto adalah pemilik Sukma Group. Sekali bilang, pasti akan dikabulkan. Namun itu bukan yang diinginkannya saat ini. Pak Haryanto mendesah panjang. Wajahnya tampak cemas. Lukas, ada satu alasan lain kenapa pertunangan ini terjadi sekarang. Pernyataan itu membuat Lukas waspada. Dia berhenti makan, meletakkan garpu dan pisau makannya. Saya tahu kemampuanmu. Karena itu saya ingin memintamu untuk melindungi Melanie. Terutama di saat-saat seperti ini. Keselamatan Melanie sedang terancam. Ada pihak-pihak jahat yang mengincarnya. Pembicaraan ini menjadi serius. Lukas semakin waspada, terutama terhadap apa yang Pak Haryanto tahu tentang masa lalunya. Siapa yang mau mencelakainya? Saya tidak tahu. Saya berharap kamu bisa membantu saya untuk mengungkapnya. Persaingan bisnis, tebak Lukas. Sebetulnya apa yang Bapak tahu tentang saya? Tanya Lukas, memastikan kecemasannya. Yang saya tahu adalah kamu seorang militer terlatih. Terbaik dari yang terbaik. Saya dengar di dunia kemiliteran, kamu dijuluki Dewa Pembunuh. Julukan itu otomatis membawa Lukas ke masa lalu yang sangat dihindarinya. Suatu tragedi terjadi. Alasan terkuat kenapa dia memutuskan berhenti dan memulai hidup baru. Selain itu, Dewa Pembunuh. Itu saja yang saya tahu. Cukup itu yang saya perlukan. Lukas mengetuk-ngetuk jarinya di pinggiran piring. Antara percaya dan ragu terhadap apa yang Pak Haryanto bilang. Melanie menolak saya merekrut bodyguard untuk mengawalnya tiap hari. Jadi saya ingin kamu untuk diam-diam melindunginya. Jadi itu sebenarnya kenapa Lukas direkomendasikan menjadi Satpam gedung Sukma Group. Masuk akal. Baik, saya sanggupi untuk melindungi Melanie. Akan saya awasi dia. Mengenai pertunangan dan pernikahan. Melihat respon Melanie seperti tadi, mungkin ada baiknya ditunda dahulu.
Saya khawatir kalau diadakan pesta pertunangan, Melanie akan jadi sasaran empuk penjahat itu. Sepakat. Oh, sebenarnya saya berharap, selama kamu melindungi Melanie, saya berharap cinta tumbuh di antara kalian. Karena itu penting. Saya tidak senang kalau putri saya tidak bahagia. Saya juga tidak ingin terus-terusan memaksa dia. Jadi saya pikir, kalau cinta tumbuh secara natural, itu akan sangat bagus. Itu masuk akal. Namun dengan kesan pertama Melanie padanya, sepertinya akan jadi tugas yang sulit. Lukas tidak menyangkal kalau dirinya terpesona dengan Melanie. Sialnya dia memulai segalanya dengan cara yang buruk. Melanie memandang rendah dirinya. Akan ada penyesuaian untuk tugas keamananmu di gedung. Besok akan diatur. Baik, Pak. Lukas mengangguk. Oh ya, saya pikir waktu 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk membuat Melanie jatuh cinta padamu. Tambah Pak Haryanto. Dek, itu waktu yang terlalu singkat. Lukas tidak mengatakannya. Dia sangsi. Karena ini menyangkut masalah hidup dan mati putri saya. Mari kita lakukan perjanjian darah. Pak Haryanto mengambil pisau potong steaknya dan menggores telapak tangan. Lukas yang tidak mengantisipasi itu, tidak bisa menolaknya. Dia sambut pisau yang sama dan menggores telapak tangan kanannya. Sah. Perjanjian darah sudah dibuat. Segenap jiwa Lukas harus melindungi Melanie dari mara bahaya. Bila sedikit saja dia melanggar, malapetaka akan menimpanya. Lukas menelan ludah dalam-dalam. Saya lupa, ada hal lain yang saya tahu tentangmu selain dewa pembunuh. Kata Pak Haryanto tiba-tiba saat menyantap daging steaknya. Itu dikatakannya secara ringan. Lukas berdebar. Apa yang Pak Haryanto tahu? Apakah tragedi itu? Kamu dikenal sebagai penakluk wanita. Jadi mestinya ini tugas mudah buatmu. Buat Melanie jatuh cinta. Pak Haryanto tertawa. Saya akui, kamu adalah lelaki yang tampan. Badanmu bagus. Tak heran banyak perempuan muda takluk denganmu. Lukas menyeringai lebar. Itu dulu. Ah, tak usah merendah. Karismamu masih menyala-nyala sampai sekarang. Saya memerhatikan perempuan di meja itu melirikmu dari tadi. Pak Haryanto menunjuk pakai pisau. Lukas menoleh, melihat perempuan cantik yang duduk bersama teman perempuannya, menunduk malu kepergok. Pandangan Lukas turun ke kaki perempuan itu. Dia pakai rok, tapi tidak membuatnya penasaran untuk mengintip. Lukas teringat satu hal. Oh ya Pak, bagaimana kalau dalam waktu 3 bulan saya gagal membuat Melanie jatuh cinta pada saya, atau sebaliknya, malah membenci saya? Pak Haryanto menanggapi enteng. Mana mungkin kamu malah membuatnya membencimu? 3 bulan. Gagal atau berhasil, pertunangan kalian akan tetap saya umumkan. Itu sudah tidak dapat diganggu-gugat. Perjanjian darah, ingat. Lukas menyeringai. Sembari menyantap menu, dia mengusap darah di telapak tangannya. Dia bertanya-tanya, perjanjian darah tadi, apakah tindakan tepat untuknya saat ini? Bersambung. 3. Bagaimana? Berjalan lancarkah? Tanya Ibu Lukas. Lukas menceritakan acara pertemuan itu kepada ibunya di rumah sembari menenggak sebotol bir. Ibunya tak melarang. Kamu jagalah itu kalonmu. Mana coba mama lihat fotonya. Lukas membuka ponsel pintarnya dan mencari nama Melanie Sukma. Berita-berita tentang keberhasilan seorang CEO wanita muda muncul banyak. Melanie tidak ada akun media sosial. Jadi fotonya hanya didapat dari berita-berita itu. Wah, cantik sekali. Muda dan sukses. Kamu beruntung bisa mendapatkannya. Puji Bu Lukas. Kamu harus menjaganya baik-baik. Kamu sudah berjanji. Lukas tidak bercerita bagaimana Melanie merendahkan dirinya. Kejadian memalukan itu tidak sampai ke telinga ibu. Kalau tahu, bisa dijewer. Iya mah. Lukas akan menjaganya dengan segenap jiwa. Dia pasti juga suka denganmu. Mama yakin. Lukas mendengus dan menyunggingkan senyum kecut. Dia bersiap menghadapi hari esok. Siapa tahu Melanie yang tidak terima perjodohan itu akan mempermalukannya secara terang-terangan besok di kantor. Lukas tebak, Pak Haryanto membujuk Melanie untuk menyetujui perjodohan itu lagi di rumah. Di malam yang sama, seorang laki-laki baru tiba di Jakarta. Sudah lama dia mencari keberadaan sosok yang diagungkannya. Petunjuk yang dia kumpulkan mengarahkannya ke sini. Dia telah mengantongi nomor baru laki-laki yang diincarnya. Kau tak bisa sembunyi dariku, Komandan. Katanya, di depan sebuah gedung pencakar langit di bilangan Jakarta Selatan.
Lukas tinggal di kontrakan kecil di pemukiman dekat dengan lokasi gedung-gedung pencakar langit itu. Dia tak punya kendaraan. Lagi pula, memang dia tidak ingin menarik perhatian. Sejarahnya mesti dikubur. Dengan menyetujui perjanjian darah semalam, dia ragu hal itu bisa disembunyikan lebih lama lagi. Lukas berjalan kaki menuju kantor. Sesampainya di lobi dia disambut oleh tepuk tangan rekan-rekannya sesama satpam antar lantai dan juga para office boy dan girl. Ada apa ini? Johan, satpam lantai 3, menggiringnya ke kantor satpam tempat biasa rapat pagi. Keren lu bro, gak nyangka bisa menggasak rampok di bank. Oh, Lukas baru ingat. Kejadian itu seolah tak pernah terjadi. Karena baginya, itu hal yang sepele. Ia kebetulan aja lagi di situ. Lagian perampoknya pada cemen juga. Gampang menggasaknya. Wih sombong. Layak naik pangkat lu. Johan menepuk bahu Lukas, bangga. Ternyata kejadian perampokan itu ada yang merekam dan kini tersebar di media sosial. Seharusnya Lukas pakai masker, biar tidak ketahuan wajahnya. Sial, ini yang ditakutkannya. Dengar-dengar lu bakal dipindahin ke lantai 18. Ungkap Johan. Oh ya. Lukas tidak kaget mendengarnya. Iya, nanti Maria satpam cewek dari lantai 18 bakal jemput lu. Oke, Lukas berusaha bersikap santai. Agaknya susah. Lu tuh ya, udah ganteng, body bagus, kenapa jadi satpam sih? Lu bisa jadi model celana dalam kan? Canda Johan. Candaan Johan mesti disambut candaan juga. Lu tahu kan misi gue di sini sebenarnya apa? Apaan? Perasaan kagak pernah bilang. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Misi gue sebenarnya kerja di sini adalah mau menaklukkan CEO Sukma Group. Johan melontarkan, wih panjang. Ngimpi aja lu. Meski lu ganteng nih ya. Kayaknya gak bakalan deh Bu Melani ngelirik lu. Lu kan cuma satpam. Lihat aja nanti. Anjir, pede sekali lu ya. Ya udah sepaket lah. Ganteng kalau gak pede ya gimana. Tapi miskin. Mereka rapat pagi sebentar lalu Maria dari lantai 18 menjemput Lukas. Sebagai seorang satpam cewek, Maria kelihatan seksi. Ramping berisi. Tipe-tipe yang dahulu Lukas sering taklukkan. Rambut pendek Maria membuatnya tampak garang dan memikat. Johan selalu menyiuli Maria kalau bertemu. Berjalan menuju lift, mereka melalui lobi dahulu. Mereka berpapasan dengan Melanie sang CEO. Matanya tajam menatap Lukas secara sinis. Johan menangkap itu dan mulutnya membentuk O. Dia paham. Melanie mengambil lift khusus CEO. Bakal kejadian nih. Senggol Johan. Lukas menyuruhnya diam. Sementara Johan, Lukas dan Maria di lift yang berbeda. Maria berdiri di depan mereka berdua. Johan membuat gestur seolah ingin merangkul Maria dari belakang. Lukas menggeleng kepala. Sampai ketemu, bro. Johan keluar di lantai 10. Maria berdeham. Dia bergeser ke samping Lukas. Hai Lukas pahlawan. Sapanya menggoda. Wah, jadi GR disebut pahlawan oleh seorang Maria. Maria terkikik. Meski aku seorang satpam, tak ada salahnya kan kalau aku kapan-kapan memintamu menjagaku. Suatu malam, karena aku takut kesendirian. Lukas tersenyum. Mulai lagi seperti ini. Wanita-wanita duluan yang menggodanya. Boleh aja. Kamu punya nomorku kan? Maria bergidik senang. Tapi aku tidak ada saingan kan? Kamu gak tahu ya kalau cewek-cewek di gedung ini banyak yang kesengsem sama kamu. Ah masa sih? Jadi GR. Kelakar Lukas. Maria tertawa. Di lift ada pesan masuk ke ponsel Lukas. Tertera, Bratajaya. Lukas mengernyit. Nomornya tak dikenali. Namun satu kata itu membuatnya terbawa ke masa lalu. Suara-suara tembakan. Teriakan. Lukas mengepalkan tangan. Mengusir ingatan itu. Ada orang dari masa lalu yang hendak masuk ke kehidupan normalnya sekarang. Sial, ini pasti karena video dia meringkus perampok bank itu. Terbukti, ketika keluar dari lift ada telepon masuk. Nomor tak dikenal yang mengiriminya SMS tadi. Lukas meminta Maria menunggunya di kantor ketua satpam lantai 18. Halo, siapa ini? Tanya Lukas. Halo Dewa Pembunuh. Suara dari sisi lain itu tak dikenalinya. Kedengarannya dibuat-buat misterius pakai semacam filter. Sudah pasti ini dari salah satu anggota tim elit militernya dahulu.
Hanya mereka yang menjuluki Lukas demikian. Aku tak punya waktu bermain-main. Katakan siapa ini? Kata Lukas tegas penuh ancaman. Oh komandanku, mari sedikit bermain teka-teki. Bukankah itu yang paling kau senangi? Selain surga wanita tentunya. Lukas mengepalkan tangan, pisau, perut, benang kaos. Sebut suara itu. 3 kata itu melesatkan Lukas ke peristiwa bertahun lalu. Ada anggota timnya yang terluka. Terkena serangan jarak dekat dari musuh. Sebilah pisau menembus perut. Lukas menolongnya. Kemudian menjahit luka itu menggunakan benang yang dia tarik dari kaos. Anton, tebak Lukas. Aku sudah di Jakarta. Satu kota denganmu. Kata suara itu lagi. Bagaimana kabarmu komandan? Apa yang kau lakukan di Jakarta? Lukas mencium gelagat tak baik. Anton adalah anggota tim yang cukup bermasalah meski bisa diandalkan juga. Dengan kehadirannya di sini, itu akan lebih mudah membongkar masa lalu Lukas. Itu tak boleh dibiarkan. Aku ingin silaturahmi denganmu, Lukas. Sudah lama kita tak bertemu. Kau sudah tahu keputusanku. Jangan ganggu kehidupan baruku yang sekarang. Hei, jangan salah duga begitu. Aku pun memulai kehidupan baru juga, Lukas. Lukas tidak percaya hal itu. Setidaknya, berilah aku kesempatan untuk bertemu. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngebir. Kita kenang masa kejayaan kita. Bujuk Anton. Kejayaan itu sudah mati terkubur, batin Lukas. Tidakkah kau rindu Bratajaya? Lanjut Anton. Tidak. Lukas menutup telepon itu. Di sambungan yang terputus seberang sana, Anton tersenyum, kita akan bertemu. Itu pasti. Takdir kita tak terhindarkan. Bersambung. 4. Hei, lama sekali. Siapa yang menelepon? Pacarmu. Selidik Maria. Dia menjemput Lukas lagi di area lift. Oh bukan. Salah sambung. Jawab Lukas. Kok lama? Telemarketing menyebalkan. Lebih mudah berbohong seperti ini daripada mengundang banyak tanya. Oh, oke. Mari kuantar ke Pak Mario, Ketua Keamanan Lantai 18. Maria memberi lengannya untuk digaet. Lukas menggeleng. Memberi kesan bahwa itu hal yang tak pantas dilakukan rekan kerja di tempat kerja. Ruangan Ketua Keamanan Lantai 18 tidak begitu besar. Isinya monitor-monitor yang menayangkan siaran langsung titik-titik di lantai 18. Lukas sempat melihat depan ruangan Melanie sang CEO. Kantornya penuh kaca, jadi siapapun bisa melihat. Dia berlama-lama mengamati calon istrinya. Dia tidak menggigit, kata Maria, memberitahu Lukas tentang Mario, Ketua Keamanan Lantai 18. Lukas menyengir. Tapi kamu menggigit tidak? Godanya. Di bagian yang bikin kamu geli. Goda Maria juga. Dah. Hubungi aku kalau perlu sesuatu. Posku di situ. Wah, Maria ya. Lukas menyeringai lebar mendengar jawaban Maria. Di depan ruangan Pak Mario, Lukas mengetuk pintu. Mario, si ketua, mempersilakannya masuk. Silakan duduk. Mario 11-12 perawakannya dengan Lukas. Hanya saja dia lebih berotot lengan atasnya dan berkumis garis rapi. Rambutnya kelimis disisir ke belakang. Mario tampak mencermati selembar kertas di tangannya. Lukas tahu itu surat penugasannya. Terima kasih. Lukas duduk tegap. Saya Mario. Kau petugas keamanan baru ya? Tanya Mario dengan nada berwibawa sambil mengamati Lukas dari kepala sampai separuh badan. Betul. Baru sekitar 2 minggu. Menarik. Biasanya tidak seperti ini prosedurnya. Perlu percobaan beberapa bulan dahulu untuk naik ke lantai berikutnya. Lagi pula, saya merasa tim keamanan di lantai ini sudah cukup. Saya hanya menuruti perintah. Perintah dari siapa? Tanya Mario menyelidik. Lukas mengedikkan bahu pura-pura tidak tahu. Berdasarkan surat tugas itu, dari siapakah? Mario tersenyum. Oke, ini datangnya dari Pak Haryanto, pemilik Sukma Group. Tidak biasanya pemilik ikut urusan seperti ini. Kau pasti istimewa. Mario menyipitkan mata, membaca Lukas. Saya bukan siapa-siapa. Hanya satpam baru. Pak Haryanto juga bukan siapa-siapa. Hanya pemilik Sukma Group. Mario menekankan suaranya. Jelas bagi Lukas, Mario ada kecurigaan tertentu. Dia harus bersikap lebih biasa lagi. Hening, keduanya saling tatap tegas dan cukup tegang. Baiklah, selamat bergabung di lantai 18.
Tempatmu dan daftar tugasmu akan ditunjukkan oleh Maria. Mario menjulurkan tangan untuk dijabat. Lukas menjabatnya. Terima kasih, Pak Mario. Sesaat setelah Lukas pergi, Mario menyalakan tablet khusus. Dia mengawasi gerak-gerik Lukas kemanapun dia pergi melalui CCTV. Tugas hari pertama Lukas di lantai 18 dijelaskan oleh Maria. Pertama, dia harus menjaga area lift. Siap sedia untuk membantu menekan tombol naik atau turun. Di lantai 18 ini banyak tamu penting. Sebab lantai 18 ada ruang konferensi dan ruang rapat khusus bagi direksi, CEO, klien penting, pejabat untuk mengadakan pertemuan. Banyak ruangan itu dindingnya terbuat dari kaca. Ruang tim keamanan saja yang bertembok, seolah tak terlihat. Kemudian Lukas diminta mengawasi monitor-monitor CCTV. Lantai 18 adalah pusatnya monitor CCTV di seluruh gedung, meski di setiap lantai juga sudah ada. Di sini Lukas bisa mengikuti Melanie kemanapun. Ruangan Lukas pun dibuat tertutup. Kubikel kecil yang cukup privasi. Kamu istimewa ya, goda Maria lagi. Seperti halnya kamu. Goda Lukas juga. Maria tersipu-sipu. Kamu ada waktu kosong tidak malam ini? Jalan yuk. Maria menyandarkan tubuh depannya ke punggung Lukas, sehingga buah dadanya terasa menekan. Sepertinya tidak bisa malam ini. Lain kali aja gimana? Lukas pura-pura bergeser hendak mengambil alat tulis. Maria berdiri tegap lagi. Oke deh. Lalu tugas Lukas berikutnya adalah berkeliling lantai 18 yang cukup luas itu secara berkala di jam-jam tertentu. Selagi berjalan beriringan, Lukas melihat Melanie sedang rapat dengan seseorang berjas necis. Melanie melihat Lukas juga, pandangannya masih sinis dan merendahkan. 3 bulan, akan kubuktikan, batin Lukas. Tur lantai 18 oleh Maria sudah selesai. Lukas kembali ke kubikelnya. Dia mengeluarkan ponsel pintarnya dan memasang aplikasi CCTV yang terhubung dengan semua CCTV di gedung itu. Dia tahu aksesnya. Dia buka dan langsung fokus ke Melanie. Selain terpaku pada wajah cantik Melanie, Lukas turun ke dada dan kakinya. Makhluk yang begitu indah, gumamnya. Setelah seharian Lukas membuat laporan dan menyerahkannya ke Mario. Di sana dia diminta duduk lagi. Mario masih penasaran. Siapa kau sebenarnya? Mario buka tanpa basa-basi. Saya Lukas Brata, satpam baru di gedung ini. Jawab Lukas seadanya. Kau tidak punya media sosial, aku tidak bisa mencarimu di internet. Zaman sekarang, tidak ada orang yang tidak bisa dicari di internet. Mario menatap curiga. Ya, dari dulu saya tidak punya media sosial, Pak. Ini kau. Mario memperlihatkan rekaman video peringkusan rampok di bank. Kurang yakin saya. Lukas pura-pura mengernyit menonton video itu. Ini kau. Semua sudah tahu. Tak ada satpam di sini yang bisa berkelahi seperti itu. Kau pasti bukan orang biasa. Pernah bertugas di militer ya? Lukas mencoba tenang. Oh, itu hasil latihan saya menonton YouTube. Banyak kok video seperti itu. Coba cari saja, Pak. Mario tampak tak senang dengan jawaban itu. Saya bisa bedakan amatir dengan profesional. Siapa kau? Desak Mario. Lukas merasa tak nyaman. Dia menarik napas dan mengembuskannya panjang. Mau tahu siapa saya? Baik, saya beritahu. Dengan satu syarat ya, jangan beritahu siapa-siapa. Mario mengangguk. Saya orang yang akan menikahi Melanie Sukma sang CEO. Mario terdiam. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Pintar sekali lelukonmu. Sudah. Buang-buang waktu saja. Mau percaya atau tidak, terserah Pak Mario saja. Lukas mengedipkan sebelah matanya. Mario jadi kikuk. Tak mungkinlah. Selera Bu Melanie itu tinggi. Mana mungkin dia mau dilamar satpam sepertimu. Lukas berkemas, mau turun ke lantai 3, barangnya masih di sana sedari pagi. Dia mengecek ponselnya dulu, mencari keberadaan Melanie. Dia sudah memprogram aplikasinya dengan metode pengenalan wajah. Jadi ketika dinyalakan, yang tampil langsung Melanie saja. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Aman untuk hari itu. Sebelum ke lantai 3, terlebih dahulu Lukas menuju area parkiran. Mencari limo Melanie. Dia memasang GPS di mobil mewah itu. Di lantai 3, tiba-tiba Lukas dicegat Sonya. Seorang perempuan cantik berambut pendek dan seperti selera Lukas, memiliki paha bagus dan selalu pakai rok pendek. Hai,
Sonya, ada apa nih? Kamu kosong malam ini. Kalau Melanie adalah yang pertama jadi sasaran intipnya, Sonya adalah yang kedua, dan perempuan itu tak begitu keberatan kakinya diintip. Kosong kayaknya. Mau ajak kemana? Yuk ikut aku dan teman-teman merayakan hari ulang tahunku. Sonya menarik tangan Lukas. Sonya bisa jadi hiburan bagi Lukas selagi dia merasa malu akibat kejadian kemarin. Baginya Sonya beberapa level di bawah Melanie, tapi tak begitu jauh. Sonya menarik dan sensual. Lukas tahu Sonya suka padanya. Tidak ada salahnya senang-senang sedikit. Sesekali nanti dia akan cek ponselnya untuk mengetahui keberadaan Melanie. Mobil Sonya sudah siap di depan lobi. Dia menarik Lukas masuk dan memeluknya terus. Kamu belum ucapkan selamat untukku. Selamat ulang tahun, Sonya. Bisik Lukas mesra. Kamu tidak bawakan aku hadiah. Oh, sorry, aku tidak tahu hari ini ulang tahunmu. Kalau begitu, hadiah darimu adalah temani aku malam ini ya. Lukas mengecek ponselnya. Titik GPS mobil limo Melanie masih di parkiran gedung. Lukas tidak tahu, tadi ada mobil sedan di belakang mobil Sonya. Penumpangnya adalah Melanie. Sang CEO memotret kemesraan Lukas di mobil Sonya sambil menyumpah. Dasar cabul. Dasar buaya darat. Bersambung. 5. Ini untuk teman kita yang sedang ulang tahun, Sonya. Seru teman kerja Sonya. Mereka mengangkat gelas dan botol bir. Mereka ada 7 orang, campur laki-laki dan perempuan. Lukas duduk lengket di samping Sonya. Suara musik diskotik sedang energik. Beberapa teman kerja Sonya sudah turun untuk menari. Lukas minum bir secukupnya. Dia mesti waspada. Dia merasa harus melindungi Sonya malam ini. Dari tadi, Sonya dicekoki bir terus oleh teman-temannya. Takut nanti dia akan dikerjai. Biasanya seperti itu. Dan ini untuk Lukas, satpam jagoan kita. Seru teman kerja Sonya lagi. Gelas dan botol bir berdentingan. Mereka memutar lagi video rekaman Lukas menggasak rampok. Mereka bersorak-sorai ketika Lukas menghajar rampok berpistol. Kamu keren sekali. Puji Sonya di telinga Lukas, mulutnya terlalu dekat sehingga Lukas merasa sedang dijilati telinganya. Geli sangat. Mereka memutar video itu berulang-ulang. Setiap selesai memutar video, mereka menyuruh Sonya menenggak bir. Di saat seperti ini saja, Sonya sudah tampak mulai teler. Lukas mencegah Sonya minum lebih banyak bir. Ayolah, kan kita mau bersenang-senang. Sonya merengek mau minum bir dari tangan Lukas. Bersenang-senangnya bisa tanpa bir, kata Lukas. Kalau begitu, yuk turun ke lantai dansa. Ajak Sonya. Lukas enggan. Sudah sama aku aja. Teman kerja pria Sonya menawarkan diri. Sonya ogah. Dengan kuat Sonya menarik Lukas berdiri. Akhirnya mereka sudah di lantai dansa. Musik diskotik lagi asyik-asyiknya. Sonya merangkul Lukas, menempelkan dadanya ke dada Lukas. Hirup aku. Bisik Sonya di telinga Lukas. Lukas menghirup aroma tubuh Sonya. Begitu harum. Begitu perempuan. Sejenak dia lupa tentang Melanie dan perjanjian darahnya. Di depannya ada wanita yang bersedia. Lukas mendekatkan wajahnya ke sisi wajah Sonya. Menghirup aromanya dari leher dan pundak Sonya. Perempuan itu menikmati, memejamkan matanya merasakan hidung Lukas menjelajahi leher dan pundaknya. Kamu wangi sekali. Seperti surga. Lukas seperti tersihir. Maka jadikanlah aku surgamu, Lukas. Jangan berhenti di sini. Mereka berdua berdansa mengikuti alunan musik diskotik. Ketika energik mereka lompat-lompatan, ketika mengalun syahdu, mereka berpelukan. Sonya menciumi wajah Lukas. Meski tersihir oleh aroma tubuh Sonya yang tak sanggup dihindari, Lukas enggan menyerahkan bibirnya untuk dicium. Lukas, aku suka sama kamu. Bisik lirih Sonya ke telinga Lukas, lalu memandang mata Lukas penuh nafsu. Tangan Sonya merogoh celana Lukas. Eits! Lukas menghentikan gerak-gerik itu. Sonya, kamu terlalu mabuk. Kuantar pulang aja yuk. Sonya diajak menepi dari arena dansa. Lukas menuju meja mereka dan mengambil barang Sonya. Dia pakaikan jaket. Lukas menuntun Sonya yang separuh mabuk keluar dari diskotik. Lukas, tidurlah denganku. Aku mengagumimu. Rajuk Sonya. Kamu mabuk, Sonya. Sonya mendendangkan lagu yang salah kaprah nadanya.
Lukas lebih erat memegangi tubuh Sonya dan mencegahnya melakukan hal yang tidak-tidak terhadap dirinya di pinggir jalan. Tadi mereka kesini pakai mobil temannya. Lukas mencari kunci mobil di tas Sonya tapi tidak ada. Kamu tidak punya mobil ya? Belikan aku mobil dong, Lukas. Sonya mulai ngawur. Lukas menuntun Sonya lagi, mencoba mencari taksi. Jauh agak di belakang, sebuah mobil mengintai mereka. Melanie memotret Lukas menuntun Sonya. Tambah lagi alasannya untuk membatalkan perjodohan itu. Bukti kuat bahwa Lukas adalah penjahat kelamin. Dia membuat perempuan mabuk lalu dibawa ke hotel. Baginya cukup, dia minta supir jalan kembali, meninggalkan tempat kejadian. Di persimpangan jalan, antara blok bangunan, mereka dicegat sekumpulan pemuda. Ada 5 orang. "Hei, mau kemana?" kata salah satu pemuda itu. Lukas mendesah kesal. Seorang laki-laki bawa perempuan yang lagi mabuk. "Wah, kau penjahat kelamin ya?" seru yang lain. "Minggir," desis Lukas. "Kalau gak minggir kenapa?" bentak satu lagi. "Mau cari kamar hotel untuk menggarap nih cewek ya?" tuduh si pemuda. "Ikutan dong. Kalau senang-senang jangan sendirian. Kita kan sama-sama cowok." "Lukas, ada orang-orang gila ya?" Sonya sudah sempoyongan, di ambang kesadaran. "Wah, ceweknya udah merangsang bro. Jangan sembarangan kalau ngomong. Minggir kalian," bentak Lukas. "Mau kemana sih? Buru-buru amat." 5 pemuda itu tertawa. "Ke hotel. Pesan kamar," jawab Lukas ketus. "Bukan bener bro. Dia mau garap nih cewek." "Wah, gak bisa dibiarin. Serbu." 2 orang hendak merebut Sonya dari tangan Lukas. Lukas menahannya kuat. Dia menendang 2 pemuda itu. Dari aromanya, 5 pemuda ini habis mabuk-mabukan. Jadi lebih mudah diatasi. Lukas tidak bisa melepaskan Sonya. Sedikit dilepaskan saja pasti 2 atau 3 orang dari pemuda itu akan menggotong kabur Sonya. Jadinya dia jadikan tubuh Sonya sebagai senjata. Dengan keahlian mumpuni, dia memutar-mutar tubuh Sonya sehingga kaki Sonya telak menendang muka para pemuda. 5 pemuda itu tergeletak memegangi muka mereka yang panas. Lukas dudukkan Sonya sebentar. Lukas melumpuhkan satu persatu pemuda itu sebelum sempat mereka melayangkan balasan. "Ampun, ampun, sakit," rintih mereka. Lukas menginjak kelamin masing-masing pemuda. Mereka melolong kesakitan. Kini Lukas bisa mencari taksi dengan tenang. Sonya sudah tidak sadarkan diri. Lukas tidak tahu rumah Sonya di mana. Ponselnya terkunci pakai kode angka. Akhirnya Lukas mencegat taksi, mau membawa Sonya ke hotel saja sementara. Diskotik tempatnya berpesta jauh dari rumah kontrakannya. Taksi berhenti, Lukas menggendong masuk Sonya. Belum sampai Lukas masuk juga, ada tangan yang menyeretnya. "Hei!" bentak Lukas. Dia kaget, laki-laki yang menyeretnya adalah Anton. Mantan anak buahnya dulu di tim elit militer. "Seperti yang kubilang, kita akan bertemu. Itu tidak terelakkan. Apa maumu? Kau menguntitku dari tadi." Lukas memesan supir taksi agar jangan dahulu jalan. Anton mencemooh, "Oh, masih bermain perempuan toh. Baguslah. Tradisi lama susah dihilangkan. Jaga mulutmu. Apa maumu? Katakan." Lukas mengepalkan tangan. "Jangan ketawa kalau aku bilang aku mau mengabdi kembali padamu, Bang." Lukas mengernyit. "Anton, dengarkan, kehidupan lamaku sudah jauh kutinggalkan. Aku memulai hidup baru di sini." "Tidak, masih ada yang menghantuimu. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan itu semua. Ada hutang yang belum tuntas." "Diam kau." Lukas mendesak Anton ke tembok bangunan, menutup mulutnya dan mengancam untuk memukul. "Kepalan tanganmu masih sekokoh dahulu. Kau masih Lukas Brata yang dahulu. Kau dan aku, kita bentuk kelompok baru. Kita taklukkan kota ini. Kau tahu, banyak kebusukan merajalela di sini. Kau tahu itu." "Diam kau." Lukas menghajar Anton membabi buta. Anton tampak tidak melakukan perlawanan. Ketika menyadari bahwa itu yang diinginkan Anton, membuktikan bahwa Lukas masih sebuas yang dahulu, dia berhenti menghajar. Anton tergeletak berdarah-darah di pinggir jalan. Dia tertawa. "Ada saatnya kau akan membutuhkanku, Bang. Aku akan sepenuh hati membantumu." Lukas menendang perut Anton. "Jangan ganggu aku lagi."
Lukas merogoh kantong Anton, mencari ponselnya lalu dia injak sampai hancur. Anton tertawa saja. Lukas pergi meninggalkan Anton. Selamat atas pertunangannya, seru Anton saat Lukas masuk ke taksi. Lukas bertanya-tanya, tahu dari mana Anton tentang pertunangannya. Bersambung.